Tapi gak lupa kayak gitu. Mungkin wasit punya pertimbangan lain kah? Iya, Karena udah malam, karena udah ketunda pertandingan gara-gara hujan, wasit ada urusan. Kayak gue ada ini deh, ada jam terbang deh. Posting ada apa sih namanya lagi rapat. Workshop. Jadi sebetulnya gitu. Ini kalau dari info yang kita dapat, jadi kayak ini bocor halus nggak beneran. Maksudnya kemarin akhirnya kan. Selamat datang kembali di Ruang Pandit bersama saya Yazid. Saya Irawan. Abdi. Oke, hari ini kita akan membahas seputar rekap dari Liga 1 yang terjadi, hal-hal yang menarik yang terjadi di minggu kemarin. Pekan kelima ya? Iya, sebelumnya Super League. Aduh ya, Super League. Sorry. BRI. Belum adaptasi ya? Masih belum adaptasi. Sama kayak pemain-pemain Liga 1 kan masih banyak yang adaptasi. Pemain Liga 1 lagi pemain kan. Mana dulu? Super League. Banyak yang masih adaptasi. Persib Bandung masih adaptasi. Persebaya ya kan. Persija mah enggak ya? Persija enggak lah. Udah nyatu lah. Aman. Nah kalau kemarin gue bahas dikit aja kali ya soal prediksi kita kemarin ya. Kalau gue bener 2 doang di, lu bener berapa kemarin di? Bener berapa kemarin ya? Pokoknya 2 pertandingan pertama itu udah salah dua-duanya lah, hari pertama hari Kamis gitu. Kayak di video sebelumnya. Kayaknya kita ganti aja deh jadi Jinx Pandit deh. Jangan prediksi deh. Ada beberapa yang komen. Prediksi lo aja salah semua. Iya kan makanya. Ya kalau prediksi kita bener, kalau kata Mas Irawan, jadi dukun aja udah. Iya, udah menang judi online. Parlay gue. Udah dapat gede itu. Iya ya. Itulah kenapa kita nggak bener semua prediksi ya, namanya prediksi ya kan. Walaupun ya tapi ada yang bener lah 2 lumayan gue. Ya manusia kan? Ada keterbatasan. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal hasil pertandingan. Gitu. Siapa yang paling menarik menurut kalian di match minggu kemarin, di match pekan kelima kemarin? Pertandingan hasil menarik Borneo. Kenapa tuh? Karena ternyata sampai pekan kelima mereka masih bisa konsisten dengan apa yang mereka punya, dengan gaya bermain mereka, skema-skema serangan yang mereka punya gitu. Kita tahu juga beberapa pemain. Emang kita tahu Borneo itu punya ada Peralta, terus juga dan pemain-pemain yang lain. Jadi kalau dari segi hasil mereka bisa mengalahkan PSIM yang sejauh ini di Super League beberapa pekan awal itu tampil mengejutkan, bahkan bisa jadi termasuk tim promosi yang paling mengejutkan kan. Jadi nggak disangka-sangka Borneo ternyata dengan kualitas yang mereka punya bisa ngalahin PSM di kandang sendiri gitu. Jadi, kalau menurut gue justru Borneo tuh menang karena gue dukung PSIM sih. Karena gue dukung PSIM, jadi Borneo yang menang. Soalnya karena kita ngeliat PSIM dari awal pertandingan aja udah menang, terus waktu lawan Persib bisa sedramatis itu, bisa nahan dan ya kita sih logik aja ketika PSIM di kandang sendiri. Model lawan seperti apapun mereka bisa atasi sejauh ini sebelum ketemu Borneo kemarin gitu. Makanya lawan Persib bisa ngimbangin, lawan Malut bahkan bisa menang gitu kan maksudnya. Jadi lawan Borneo gue pikir apalagi di kandang kan jadi bisa menang. Ternyata Borneo masih punya kualitas itulah. Kalau menurut lu pertandingan mana Mas? Borneo sih menarik sih karena pertandingan terakhir, tapi yang gak kalah menarik sebenarnya Persija. Tadinya gue berpikir Persija ini bakal menderita kekalahan pertama. Sebelum ternyata ya mentalitasnya lumayan lah ya. Lumayan karena belum sampai comeback. Kalau comeback mentalitasnya oke gitu. Tapi ya cukup oke lah kalau ngelihat perjuangannya Persija untuk mengejar ketinggalan tuh sebenarnya. Iya karena gue juga ngelihat memang di babak pertama tuh kayak mereka kesusahan kan. Mereka susah bikin peluang, mereka gak bisa lepas dari pressingnya pemain-pemain Bali yang tiba-tiba menurut gue tampil tanpa celah. Padahal di pertandingan sebelumnya lawan Persebaya, nih Bali nih banyak banget celahnya gitu. Itu yang bikin kita prediksi Persija bisa menang lawan Bali. Iya kan? makanya tapi ternyata kemarin kaget juga. Ya lagi-lagi kan. Ada hal-hal yang gak kita prediksi kayak penalti menit akhir gak masuk kan, masa gue bisa prediksi ada penalti terus gak masuk kan, emang gue mafia gitu kan. Ya kan gue gak tahu makanya ada hal-hal yang gak bisa kita prediksi. Tapi setuju juga Persija lawan Bali seru karena perjuangan itu ya benar. Di babak kedua juga banyak peluang padahal kan Persija banyak gak ada yang maksimal gitu.
Maxwell egois, Nah, Witan. kemarin tuh kayak beberapa pemain justru nggak kayak biasanya, nggak ada kerjasama kayak biasanya gitu. Beberapa pemain mau usaha dribble sendiri, maksa nusuk sendiri, sedangkan pada saat bersamaan Bali tuh lagi compact banget di babak pertama, di tengahnya benar-benar bukan Tubarau, Van Basten Souza itu benar-benar kayak bukan kayak yang biasanya yang bisa nguasain di tengah gitu. Jadi salah satu faktornya mungkin ya nggak tahu kenapa di babak pertama benar lu bilang tadi agak mati gitu, Persija benar-benar kalah possession, kalah penguasaan lapangan dan sebagainya. Gitu. Oke, kita coba minggir sejenak dari soal hasil-hasil pertandingan karena prediksi gue salah semua. Jadi coba kita bahas hal-hal yang di luar permainan, di luar hasil laga juga, yaitu kontroversi yang terjadi seminggu kebelakangan. Itu kan banyak ya. Gue mulai dari kontroversi yang terjadi di lapangan dulu. Di pertandingan antara Persib melawan Persebaya yang kita tahu sempat berhenti sementara karena curah hujan yang terlalu deras ya. Jadi dihentikan karena bolanya udah gak bisa bergulir kalau kata Hernando juga. Jadi dihentikan sementara, terus pas main lagi Persib akhirnya bisa nyetak gol. Yang berbau cukup kontroversial, yaitu Rivera sempat dijatuhkan sebelum proses golnya Persib. Nah, kalau lu melihat hal tersebut gimana Mas? Apakah itu bisa jadi keputusan yang diperdebatkan? Ya pasti ya, kalau kita dari kacamata penonton kan kita bisa ngelihat secara lebih seksama ya, berulang-ulang lihat replaynya gimana kondisi sebenarnya sih. Karena kalau di lapangan kan sebenarnya situasinya serba cepat, harus keputusan diambil harus serba cepat juga gitu dari wasit. Walaupun sebenarnya sekarang karena udah ada VAR seharusnya lebih memudahkan wasit ini bertindak gitu, dan VAR kan nggak ada tekanan yang lebih besar ketimbang wasit di lapangan kan dari operator VAR-nya. Mereka cukup memantau pertandingan, ketika ada insiden langsung konsultasi ke wasit, kasih tahu kalau oke, ini ada potensi review VAR. Nah tapi ternyata kan kenyataannya itu nggak dilakukan, dan itu yang mengundang banyak reaksi positif maupun negatif lah gitu, dan sangat bisa diperdebatkan karena situasinya kita ada VAR, kecuali kita nggak ada VAR gitu kan. Iya, kalau nggak ada VAR maksudnya ya keputusan udah nggak bisa diubah gitu. Padahal nah yang jadi perdebatan di sini kan sebenarnya karena ini terkait dengan proses golnya Persib gitu kan. Karena Rivera jatuh, dia kan posisinya mau one two sama pemain Persebaya. Gua agak lupa itu siapa. Ketika bola dilepas ke Rivera, itu Rivera posisi udah jatuh karena kena tackle dan bolanya mantul akhirnya ke pemain Persib dan terciptalah gol dari counter attack tersebut dari Berguinho terus ke William. Nah, apakah menurut lu ini adalah sebuah kesalahan dari wasit dan wasit VAR yang bertugas di? Kalau kesalahan, gue nggak mau jadi kayak Bernardo Tavares ya. Yuran. Bahaya. Maksud gue lebih ke bukan soal set ini harusnya pelanggaran sih, ini set ini harusnya enggak. Di situasi yang sekarang kita udah dibantu VAR, sebetulnya yang Mas Irawan bilang tadi agak sepakat gitu. Bukan soal gimana si wasit ngambil keputusan tentang si Rivera yang kesenggol gitu, tapi lebih ke ya kalau memang ini dari kacamata penonton, kalau memang lu ragu, toh lu punya opsi untuk minta review sama VAR gitu. Ketika itu nggak dilakukan, ya terjadilah fast break dari Persib, counter attack dari Persib, terus yang akhirnya berujung gol dari Mbappe. Jadi lebih ke tidak memaksimalkan fitur yang dipunya gitu. Kenapa lu punya opsi ke sana tapi gak lu pakai gitu. Mungkin wasit punya pertimbangan lain kah? Karena udah malam, karena udah ketunda pertandingan gara-gara hujan, wasit ada urusan. Kayak gue ada jam terbang deh. Dia gak menduga kalau bakal berhenti selama itu pertandingannya, jadi ya udahlah lanjutin advance. Ternyata Persib gol gitu kan. Kehilangan fokus gitu. Karena kan sebenarnya ini jadi kayak apa ya? Takutnya kayak jadi presiden buruk, kayak merawat kecurigaan itu yang situasi yang ada gitu kan. Ya tapi akhirnya kan terbukti jadi ada kecurigaan dengan dia melanjutkan. Sekarang jadi curiga, kenapa nggak di review VAR? Iya, padahal udah ada teknologi itu, kenapa nggak dimaksimalin gitu ya sebenarnya. Tapi kalau misalkan itu gol,
udah gol nih. Iya. Terus ternyata di review VAR itu gol bisa dianulir gak? Ya bisa, karena memang kalau dari VAR kan bisa mereview gol nggak gol, kartu nggak kartu, iya, sama kartu merah itu bisa, harusnya sih bisa ya, harusnya bisa karena itu terlibat langsung dengan skema golnya Persib itu, proses golnya Persib. Sama setelah itu juga akhirnya entah kenapa Rivera jadi yang kartu merah, jadi udah kayak udah nggak fokus semua sih. udah buyar semua. Buyar semua, walaupun memang secara permainan Persebaya di laga tersebut nggak berkembang juga sebenarnya kalau gua nonton ya, walaupun itu cuman ya tetap aja bisa diperdebatkan kalau soal golnya Persib itu ya. Iya. Karena gitu. ya mau nggak mau pengaruhnya ke mentalitas kan gede lah. Iya. Hal-hal kayak gitu. Ya. Iya, tapi ada juga di luar, maksudnya ini kejadian yang sama bahwa di pertandingan Real Madrid juga terjadi hal serupa gitu. Ada kartu merah tapi nggak dipakai VAR. Artinya kalau yang gue baca mungkin itu nggak sesuai prosedur ya VAR gitu. Dan kalau di Spanyol itu si asisten wasit VAR-nya ya tetap dia kasih apresiasi karena udah sesuai dengan prosedurnya dia nggak, karena wasit utama nggak minta inian. Dan itu tuh bukan semacam bukan call-nya dari dia. Iya, bukan call-nya dari dia, dan itu bukan kesalahan yang wajib banget di review katanya. Jadi bisa nggak pakai VAR gitu. Kalau di Spanyol karena itu kartu merah kan. Gue juga nggak tahu kalau gol sih harusnya bisa ya. Kalau situasi kartu merah kan sebenarnya ya emang peran wasit lebih gede ya untuk subjektivitas request juga meninjau ke VAR gitu. Kalau situasi kejadian di lapangan seperti offside nggak offside atau pelanggaran, proses gol itu kan sebenarnya intervensi dari operator VAR juga kan sebenarnya penting gitu. Okay. Jadi ketika wasit emang benar-benar sama sekali nggak ngeh, hakim garis pun nggak ngeh, ya si operator VAR berhak mengintervensi. Harusnya. Terlepas diterima atau enggak oleh wasit itu urusan belakangan. Ya, pada akhirnya kalau gue ngelihatnya memang seyakin itu dengan keputusannya gitu si wasit. Aduh, wasit siapa ya, gue agak siapa, Jimmy lupa. Nampitupulu. Aduh, itu terlalu old school ya. Sidiki bukan juga. Ya maksudnya gue ngiranya ya mungkin udah seyakin itu. Pada akhirnya nggak minta bantuan VAR gitu. Tapi selain kontroversi yang rame di lapangan itu, di luar lapangannya juga rame tuh. Ketika akun media sosial resminya Persebaya itu posting soal itu pelanggaran situasi yang Rivera yang itu. harusnya insidennya Rivera yang harusnya bisa jadi pelanggaran gitu. Dan memang itu dikasih lihat telak banget gitu, kena kaki. Tapi gue gak mau bahas soal pelanggaran atau gak pelanggarannya, tapi soal sikapnya itu. Menurut lu gimana, Di? Apakah etis gitu akun ofisial memposting hal tersebut? Kalau sejauh yang kita lihat, kita bersosial media, norma sosial media yang sejauh kita lihat gimana akun official memposting sesuatu, gimana akun komunitas memposting sesuatu, yang diposting sama akun Persebaya memang itu hal yang kurang lumrah kali yang sejauh yang kita lihat. Jadi karena secara sosial akun official nggak seharusnya posting kayak gitu. Itu kan sebenarnya tonton postingan yang wajarnya di posting sama akun-akun medsos fanbase atau media-media komunitas gitu. Tapi ketika akun official itu ngepost yang kayak begituan, itu kan dianggap statement resmi, suara resmi gitu. Ibaratnya kayak akun negara, akun satu perusahaan yang artinya secara nggak langsung Persebaya menuding Persib atau I-League sekarang ya, atau operator itu tidak cakap dalam menyelenggarakan pertandingan gitu kan, karena lu postingnya di akun official club gitu. Kalau itu akun fanbase yang posting sih sebetulnya nggak masalah, bisa jadi bola liar aja, tapi karena ini akun official club itu bisa jadi dianggap statement resmi dari klub. Padahal bentuknya bukan semacam press release atau pernyataan sikap. Jadi orang kan anggapnya jadi kayak oh ya udah, berarti ya kita tahu Persebaya pasti protes, cuman ketika itu diposting di akun sosial media official club itu dianggap jadi pernyataan resmi klub gitu. Iya, padahal kalau menurut gue lebih cocok untuk Persebaya ini melayangkan surat langsung gitu kan. Kekecewaan terhadap wasit yang bertugas. Mungkin kayak gitu ya. Kalau menurut lu gimana? Ya walaupun sebenarnya kan kalau kita baca dari postingannya ya, sebenarnya nggak ada kata-kata yang
cenderung menyalahkan atau mengintimidasi, nggak eksplisit lah, provokasi, gitu, memprovokasi atau apa, itu lebih kalimatnya lebih ke informatif. Mereka menginformasikan situasi yang terjadi apa gitu kan. Walaupun kita semua mungkin kita yang baca ya paham lah. Tahu itu arahnya kemana. Tapi ya ini bagian dari etika dalam berkomunikasi publik ya di media sosial gitu. Sejauh ini kalau gue ngeliat masalah moralitas, etika memposting itu subjektivitas masing-masing lah. Kita ngelihatnya gimana terserah gitu. Tapi kalau dari sudut pandang gue ngelihatnya hal ini sebenarnya cukup dilumrahkan, diwajarkan. Selama nggak ada kata-kata yang yang arahnya bisa memicu kekisruhan lebih lanjut sih sebenarnya nggak ada masalah gitu. Oh gitu. Jadi kalau menurut lu dari tone si nada captionnya atau informasi yang dimunculin di sana gitu ya? Ya karena kalau kita baca kan nggak ada kecenderungan si akunnya ini menyalahkan wasit, nggak ada kecenderungan bahwa mereka merasa dicurangi, nggak ada kata-kata seperti itulah. Jadi lebih informasi bahwa berawal dari kaki diinjak bla 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 gitu kan. Ya sebenarnya ya kita tahu lah, paham maksudnya. Permainan kata tim PR-nya aja sih. Iya, arahnya kemana kita paham. Iya. Tapi kalau menurut gue lebih setuju kalau Persebaya ya melayangkan surat resmi gitu biar wasit tuh dapat evaluasi secara resmi juga gitu. Biar komite wasit juga tahu gitu kan. Konkret juga. Iya maksudnya gitu. Jadi hal yang serupa nggak terjadi juga nantinya gitu. Karena kan sebenarnya kalau hal kayak gini kejadian ke semua tim juga gak sih? Nggak cuma Persebaya juga gitu. Nggak cuma Persebaya doang. Mungkin Persebayanya udah setelahnya juga udah mengirim surat resmi. Mungkin ya. Tapi kan ada sebab dan akibat yang cukup luas di situ dari manajemennya Persebaya melakukan cara-cara yang legal, yang cara-cara resmi, sedangkan dari akun media sosialnya mungkin kan adminnya gatel gitu, ya udahlah gimana caranya, oke yang penting masih halus, disetujui juga ya nggak masalah sebenarnya. Buat ngeviralin dulu ya kan, kalau nggak viral biasanya nggak ditindak proses. Nah itu makanya. Tapi di pertandingan lain ada lagi kontroversi yang ini nggak melibatkan wasit lagi, tapi ini wasit sebenarnya keputusannya udah cukup bagus, yaitu di pertandingan Madura lawan Bayangkara ketika wasit itu menganulir golnya Madura, Ruksi. Itu ramenya bukan gini ya. Gue pertama ngelihat, gue sebenarnya aman-aman aja pas nonton gitu, tapi pas gue ngelihat ke sosmed tiba-tiba rame, ternyata banyak orang yang salah paham gitu, salah kaprah ngelihat bahwa mereka kira yang dianggap offside itu si Ruksi. Padahal pas prosesnya itu siapa namanya? Valeri Gishin. Agak susah tuh ini namanya orang Ukraina. Orang Ukraina. Iya, maksudnya yang sebenarnya offside itu si Valeri itu, tapi ada akun sosmed yang nyebarin videonya, video si Ruksi golin. Jadinya orang miskomunikasi jadi salah paham semuanya gitu. Menurut lu gimana, Mas? Permasalahannya tuh nggak di mana. Ini permasalahannya kalau feeling gue ya, walaupun gue nggak nonton langsung pertandingannya, ngelihat cuma dari cuplikan-cuplikan. Kalau dari feeling gue sih, ini kenapa misinterpretasi ini muncul karena ketika tayangan ulang prosesnya tidak diambil secara full gitu. Jadi ketika fokus dari replaynya adalah ketika siapa yang di kiri? Ruksinya dari kiri bergerak, jadi orang berpikirnya dia yang offset. Padahal wasit sudut pandangnya ke kanan, ke si Ukraina itu. Berarti orang VT di control roomnya nggak ngambil full tuh proses. Mungkin. Iya. Apa mungkin dia nggak ngeh gitu, kirain karena ngejar tayang. Tayang. Orang VT-nya tuh buru-buru nggak tahu kan. Tapi maksudnya yang salah kan di situ. Tapi gue justru malah kepikiran, apakah mungkin diberlakukan wasit itu harus announce gitu, mengumumkan hasil dari tinjauan VAR ke para penonton, baik itu di stadion maupun di rumah gitu yang nonton secara layar kaca, menurut gimana? Kalau diperlukan ya perlu aja selama itu bagus buat impact ke pertandingan kan. Cuman sekarang kan keputusannya kompromi atau pertimbangan dari operator
untuk tidak menjalankan pengumuman setelah review VAR, pasti operator punya pertimbangan tersendiri gitu. Kalau ditanya gue perlu apa enggak, ya perlu gitu. Kita penonton perlu tahu hasilnya. Jadi yang tahu tuh nggak cuma penonton yang di lapangan yang lagi main dan official yang lagi di pinggir lapangan gitu. Jadi kalau di stadion pun di beberapa liga luar juga kan masih diberitahunya masih dalam bentuk tulisan di giant screen. Tapi kalau stadion yang nggak ada giant screennya kan kalau memang mau ngasih tahu ke penonton ya bisa di announce pakai. Iya bisa pakai dari wasitnya langsung atau dari MC pertandingan gitu. Iya tapi gue juga mikirnya justru ini sesuatu hal yang bagus gitu ya. Transparansi. Iya transparansi dan bisa ngasih edukasi juga buat ke penonton gitu. Jadi apa karena apa, mengapa dan jadi tahu gitu penonton juga. Kenapa? Ya sebenarnya kalau masalah diadakan atau enggak terserah lah ya. Itu tergantung budgetingnya, segala macam. Kalau tergantung kebijakannya. Tapi kenapa ini dari pandangan gue cukup penting? Karena melihat karakteristik penonton di kita. Udah dikasih tahu bagaimana pasti ada protes duluannya. Iya bahkan ketika semuanya udah sangat jelas pun semuanya ada masih melihat sudut pandang kacamata mereka gitu kan. Nah makanya ketika momen ini kenapa announce di stadion itu dari wasit cukup penting karena ya karakteristik penonton kita kan serba melihat mentah ya. Ketika ngelihat apa yang ada ya udah kacamata mereka ya berkomentar gitu. Dan ketika diperjelas dengan announce seenggaknya mereduksi hal itu walaupun sebenarnya nggak keseluruhan gitu. Masih akan tetap aja banyak netizen yang kata-katanya cukup liar tuh masih akan banyak ya gitu. Punya subjektivitas lain kan ya nggak apa-apa kalau itu kan, tapi paling enggak yang kalau udah di announce kan itu kan udah transparan lah paling enggak gitu. Kita makin kalau punya liga lebih transparan kan siapa yang nggak seneng gitu kan, karena keputusan VAR kan banyak yang memicu perdebatan juga kayak kemarin yang PSM Persita juga Bernardo Tavares sampai yang mau komentar juga. Udah takut dia. Iya. Mungkin kalau dia berkomentar kan denda akan datang ya. Denda akan datang dan mungkin dia diancam sama klub kan potong gaji kalau sampai denda gara-gara omongan lo. Gitu. Potong dari gaji lo. Dendanya dari gaji lo. Makanya dia ada diem aja lah. Iya. Tapi selain kontroversi di soal pertandingan dan di luar lapangan ada juga kontroversi atau polemik yang terjadi yaitu soal rekam pertandingan sepak bola Liga Indonesia gitu. Itu kan sebenarnya ini bukan pengumuman resmi ya. Ada akun-akun info A1 yang tiba-tiba memposting ada apa sih namanya lagi rapat workshop. Jadi sebetulnya ini kalau dari info yang kita dapat jadi kayak ini bocor halus enggak beneran. Maksudnya kemarin akhirnya kan ketika ngobrol sama teman-teman di luar ada informasi itu, jadi sebetulnya itu kondisinya lagi workshop LO untuk Liga untuk championship. Championship. Jadi slide-slide yang beredar itu sifatnya sebetulnya bukan pernyataan resmi. Slide-nya sifatnya masih slide presentasi untuk internal ketika lagi workshop gitu. Tapi ada salah satu perwakilan peserta itu ngambil foto-foto tersebut yang akhirnya disebarin ke beberapa akun-akun media komunitas lah, akun-akun info sepak bola lokal lah. Info itu. Bola Ina, info Liga 1, info tersebar, apa gitu. Iya, akhirnya itu disebar. Nah dari situ bola liar, akun-akun bola yang liar itu tuh nyebar, ya udah akhirnya masuk ke perhatian algoritma akun-akun nasional gitu. Dan sampai harus diklarifikasi juga kan. Jadi sebetulnya itu masih meeting meeting udah di-share gitu. Dan itu bukan buat Liga 1 juga berarti ya, buat championship dan memang itu konteksnya juga bukan buat konsumsi publik sebetulnya. Iya sebenarnya kalau gue jadi kita yang klarifikasi. Iya nih. Enak juga nih. Tapi menurut lu gimana Mas soal hal-hal seperti itu gitu? Soal merekam ini Mas. Wajar lah ya karena awas hati-hati. Awas baik-baik ya. Karena ini kan balik lagi ke kebijakan yang dibuat oleh broadcaster. Broadcaster ini punya kuasa sangat tinggi khususnya di sepak bola kita ya. Di berbagai hal tuh pasti kebijakannya tuh banyak yang dibuat karena
permintaan broadcaster dan ini salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya kalau bicara soal penonton sebenarnya udah cukup jelas ya. Mereka boleh gitu merekam segala macam. Tapi kan sebenarnya konteksnya ini kan aturannya tuh lebih ke mungkin ke media dan konten kreator gini. Karena gue ngelihatnya sih dari yang beredar ini yang justru kelihatan gerah tuh supporter kelihatan gerah kayak ngerasa berarti nggak boleh dong, berarti gue harus terbatas gini. Padahal sebenarnya kan enggak kan, sebenarnya kan masih bisa hal itu. Makanya akhirnya ketika bola ini cukup liar beredar, banyak misinterpretasi, ya merasalah perlu klarifikasi. Ini sebenarnya ini bagian dari reaksi aja, reaksi terhadap isu yang muncul di publik gitu. Tapi ya bagus juga muncul klarifikasi sesudah viral, langsung klarifikasi ya bagus juga. Kalau soal itu gue nggak ini juga. Nah kalau lu ngeliatnya dari soal apa ya, si broadcastingnya gimana di broadcaster ya? Ya sebetulnya broadcaster itu kan merasa itu properti dia gitu. Dengan proses yang mereka bisa jadi pemegang hak siar dengan uang yang mereka keluarkan untuk membeli, ibaratnya pala lu gue beli nih gitu. Jadi dengan uang yang mereka keluarkan mereka merasa punya hak untuk mengklaim mana yang bukan properti dia gitu. Mana properti dia, mana yang bukan. Nah, pertandingan itu masuk ke wajar aja kalau broadcaster ngerasa itu properti mereka gitu. Karena yang nggak boleh juga sebetulnya kalau dari kalangan kita udah jelas yang nggak boleh diambil adalah lapangan pertandingan ketika pertandingan berlangsung gitu. Karena ketika lu nyorot 1-5 detik gitu proses permainan walaupun belum gol, walaupun cuma passing-passingan, itu kan materi siaran gitu. Itu yang dilindungin sama broadcaster. Sebetulnya itu yang mau di sosialisasiin sama broadcaster ke awak-awak yang akan terjun ke lapangan. Karena itu yang dilindungi sih itu. Jadi kalau menurut gua kalau konteksnya rights ya wajar-wajar aja mereka melindungi. Dan kalau yang kemarin terjadi kan sebetulnya ya salah paham aja gitu. Penonton sebetulnya gak apa-apa gitu. Itu sih ya. Lagi-lagi salah paham. ya kita jadi podcast ini kali ya. Klarifikasi orang boleh kali ya. Waduh. Bisa tuh tapi yang benar-benar aja maksudnya. Jadi kita yang clarify. Iya. Tapi oke, itu ya soal kontroversi, polemik yang terjadi udah clear lah menurut gue ya. Karena itu kebanyakan ya salah paham juga yang terjadi gitu. Tapi gue terakhir minta ini aja. Kemarin ada debut pemain timnas Indonesia yang kembali atau pulang ke Indonesia, yaitu Tom Hai dan Eliano. Lu ngeliat gimana? Pulang bos itu bos. Indonesia. Iya. Gimana Mas Irawan ngeliatnya Mas? Penampilan debut mereka gimana? Cukup meyakinkan kah? Sekilas ya kalau nonton penampilan Tom Hai, Eliano main bareng kan ya. Masuknya bareng gantiin Kakang sama Mark ya kalau gak salah. Mark Tom Hai. Sejauh ini kalau dari penglihatan gue sih belum terlalu, tapi ini positif lah, maksudnya kehadiran mereka kelihatan banget memunculkan aura positif lah untuk permainan Persib gitu di keseluruhan, apalagi di babak kedua gitu. Tapi kalau secara impact sih gue masih belum ngelihat akan seberapa besar impactnya ke depannya gitu dari pertandingan yang kemarin. Karena gue juga ngelihatnya cuman ya berapa menit di lapangan, belum terlalu terlihat banget. Gue juga nggak baca statistiknya kayak gimana detailnya. Tapi kalau dari secara tontonan di TV ya masih belum terlalu inilah. Tapi cukup oke. Cukup oke ya. Berarti kalau lu Di gimana Di? Tom Hai itu kemarin masuk setelah hujan berhenti kan ya? Sebelum hujan iya, terus sempat hujan berhenti main lagi. Jadi sebenarnya belum ya terlalu cepat untuk ambil kesimpulan gimana akan seperti apa impactnya Tom Hai dan Eliano Randers di Persib. Cuman dari sekilas pertandingan kemarin ya Eliano Randers ditempatin di sektor kiri, beberapa kali penetrasi ke depan di flank. Ya kita tahu Eliano sangat versatile anaknya, bisa jadi besok dia nggak di posisi itu. Iya itu dia. Jadi baru satu pertandingan ya kita ngeliatnya sih kemarin udah lumayan berani nusuk-nusuk ke depan gitu. Cuman kalau untuk kedepannya ya mungkin dengan versatility dia, Bujan Hodak bisa punya option banyak gitu. Dia di mana? Kalau Tom Hai ya, Tom Hai is being Tom Hai dengan visi dan passing-passing dia yang oke, itu juga bisa
memanjakan striker Persib walaupun kemarin ya kemarin masih sebentar lah. Iya, belum terlalu kelihatan ya. Tapi memang kalau gue juga ngelihatnya ini jadi satu hal yang positif buat Persib, jadi dimensi yang berbeda buat serangan Persib dengan umpan-umpan directnya yang sebelumnya nggak ada karena kan Klok kan kurang ya kalau soal distribusi ya. Iya, defensif. Distribusinya distribusi pendek gitu buat direct. Tom Hai lebih punya kualitas itu, Lucho juga masih belum tune in dengan tim ini. Di samping Eliano itu bisa nyerang lewat sayap yang sebenarnya itu kan jadi kekuatan Persib ya beberapa musim ke belakang, tapi kehilangan Ciro membuat sayap mereka jadi kurang agresif aja gitu. Nah mungkin dengan hadirnya Eliano mungkin bisa dia nanti duet sama Beckham di sisi kiri mungkin ya kan. Ya bisa lah buat Persib. Itu jadi dummy duet timnas kemarin lawan Taipei itu ya. Nah itu bisa dummy si Beckham di kiri, si Eliano di tengah itu bisa. Oke paling itu ya pembahasan kita soal rekap Liga 1. Sampai jumpa di episode selanjutnya.